Dok, untuk saat ini memang kondisi pandemi COVID-19 di Empat Lawang seperti apa, Dok? Khususnya untuk di bulan Juli, kita lihat secara data statistik peningkatannya sangat masif. Dari yang dulunya mungkin satu bulan hanya nambah sekitar 20 sampai 30. Saat ini khususnya untuk bulan Juli saja penambahan kita ini sudah lebih dari 100. Karena rekor di minggu lalu di satu hari kita menerima rekapan hasil PCR dalam satu harinya 63 pasien yang positif. Terus Dok, kebanyakan untuk ini pasien positif COVID di Empat Lawang ini dirawatnya di mana aja, Dok? Untuk pasien-pasien positif dia tersebar. Yang pertama, mayoritas pasien ini masih memiliki gejala ringan. Jadi pasien-pasien ini diarahkan untuk isolasi mandiri, tapi tetap mendapat pengobatan dan pantauan dari tugas di puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk gejala sedang ataupun berat, mereka dirawat. Sebagian dirawat di rumah sakit umum daerah milik Kabupaten Pak Lawang di Tebing Tinggi. Sebagian lagi itu tersebar di rumah sakit luar daerah. Kalau untuk di puskesmas memang belum bisa ya? Untuk di puskesmas saat ini memang belum bisa. Kita hanya melayani perawatan rawat jalan. Namun kedepannya sudah kita siapkan tempat perawatan, sedang disiapkan persiapannya untuk bisa merawat pasien COVID. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti angka bor rumah sakit yang saat ini makin meningkat dan makin penuh. Jadi untuk mengantisipasi kehabisan tempat tidur, maka kita siapkan di 10 puskesmas ditambah di 1 di rumah sakit Pratama Pendopo. Oke, ini Dok. Terus kalau untuk dari ini Satgas COVID-19 di Empat Lawang sendiri, ini kan kemarin udah banyak nih Dok yang kena gitu, yang lumayan gitu terhitung naik. Nah, kedepannya rencananya seperti apa gitu? Rencana kita adalah tetap sama, kita fokus di upaya pencegahan. Maka dari itu, gugus tugas dari kabupaten ini sangat menekankan kepada gugus tugas yang berada di bawah, terutama tim PPKM Mikro, untuk agar dapat bekerja secara aktif dan tanpa kena lelah, mengupayakan agar pencegahan infeksi COVID-19 di tingkat paling dasar itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian juga dalam hal pengobatan, nanti akan didistribusikan obat-obat yang dibutuhkan untuk COVID. Sebisa mungkin nanti akan kita usahakan agar dapat tersedia di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Karena kita ketahui sendiri di mana-mana obat-obat untuk spesifik untuk COVID seperti antibiotik tertentu, azitromisin, kemudian antivirus Remdesivir itu tidak tersedia atau stoknya kosong. Maka dari itu akan kita fokuskan di tempat-tempat milik pemerintah. Himbauan saya kepada masyarakat, apabila memang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan seperti demam, batuk, pilek, tidak perlu takut di-COVID-kan, tidak perlu merasa nantinya diperiksa atau apa. Silakan datang. Karena apa? Agar dapat mendapat pengobatan yang sesuai. Karena apabila hanya mengandalkan obat-obatan biasa, nantinya yang kita takutkan adalah pengobatan tidak sesuai dan tidak maksimal. Karena pengobatan yang spesifik untuk COVID saat ini sangat sulit didapatkan di apotek-apotek di luar. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.